Kalau orang yang disebut munafik itu, saudara, dia sudah tahu hukum, tapi dia langgar. Yang disebut syirik itu adalah dia sudah tahu Tuhan itu Allah, tapi dia masih menuhankan yang lain. Dia udah tahu, berarti dia sengaja. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa bukan karena dia sengaja, bukan karena dia ingin musyrik pada Tuhan, bukan karena dia berpura-pura, bukan. Kayaknya saya harus belajar tentang itu sih. Soalnya saya belum dapat definisi syirik musyrik itu memang. Kalau syirik itu menyembah, mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi juga masih percaya yang lain. Ada yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Tuhan. Misalnya dia sholat, tapi terkadang juga dia pergi ke kuburan minta nomor di sana untuk pasang nomor apa itu. Itu namanya syirik. Itu yang nggak diampuni oleh Allah. Kemudian yang disebut berarti merujuk ke data tidak boleh ada ilah lain selain Allah. Ya betul, nggak boleh ada ilah lain selain daripada Allah. Kemudian disebut munafik, dia sholat hanya untuk disanjung orang, dia bersedekah hanya untuk pamer ke orang, dan begitu seterusnya. Orang munafik diberi kepercayaan, kemudian berkhianat, berjanji berdusta. Itu orang munafik, berpura-pura, kamuflase, hanya ingin menipu orang. Mati dalam keadaan seperti itu tidak diampuni oleh Allah. Orang-orang munafik itu tempatnya paling rendah di neraka. Berarti yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya yang tulus. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia kembali bertobat, menyesali perbuatannya. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan, yauma yajma'ukum, pada hari penghimpunan, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang beriman itu yang tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan kebajikan, artinya mereka ikhlas dalam beramal, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, lalu memasukkannya ke dalam surga. Satu-satunya Nabi yang menjelang kematiannya menyeru kepada Tuhannya terkait umatnya hanya Nabi Muhammad. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ada Tuhan mau meninggal, malah dia minta tolong untuk diselamatkan dirinya sendiri. Eli, Eli, lama sabaqtani, Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Tapi Nabi Muhammad dia nggak peduli dirinya, dia lebih peduli kepada umatnya. Itu baru dikatakan kasih yang sejati. Ada Tuhan mati, justru dia mau menyatakan, Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Mati dia. Tapi Nabi Muhammad, ummati, ummati, umatku, umatku, dia malah mengkhawatirkan umatnya daripada mengkhawatirkan dirinya. Malah dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, dikatakan kepada pencabut malaikat, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Ya, apakah umatku juga kelak akan merasakan sakit seperti ini? Kata malaikat, ya, tolong berikan semua kesakitan sakaratul maut umatku itu biar aku yang merasakan, jangan mereka. Bayangkan cintanya Nabi Muhammad kepada kami umatnya. Ingat saudaraku, di bumi kita, di dunia kita ini, di negara manapun, seorang raja, seorang presiden, orang kaya raya, seorang pejabat negara, atau apapun itu, ketika dia ingin mati, dia selalu berwasiat apa? Kuburkan aku di pemakaman keluarga, kuburkan aku di samping istriku, kuburkan aku di tengah-tengah anakku. Itu raja, itu presiden. Nabi Muhammad kerajaannya sudah 1400 tahun tidak pernah luntur. Tapi apa kata beliau? Kuburkan aku di tengah-tengah sahabat-sahabatku. Kenapa harus di tengah sahabat? Kenapa nggak di tengah keluarga? Karena yang menyampaikan risalah keislamannya untuk menyelamatkan umat manusia adalah sahabat-sahabatnya dan juga keluarganya. Untuk menjadi saksi bahwa dia dan sahabatnya adalah satu ajaran. Orang-orang kalau kaya raya, kalau jadi pemimpin, kuburkan aku di pemakaman keluargaku ya, di samping istriku. Nabi Muhammad enggak, kuburkan aku di samping sahabatku, karena mereka lah yang berjasa kelak untuk mengajarkan ajaran ini kepada umatku, sehingga umatku jauh dari api neraka jahanam. Satu-satunya manusia yang mati, mayatnya tidak diinginkan kemudian oleh orang-orang sekampung, orang-orang banyak sekelilingnya untuk jangan dikuburkan. Hanya beliau. Secantik apapun orang yang mati, seganteng apapun orang yang mati, sesayang apapun kemudian kita terhadap orang yang kita cintai dan mati,
Tidak pernah kita mengatakan, jangan kau kuburkan mayatnya, biarkan dia mayatnya membusuk di sini. Tidak ada itu. Nggak ada. Baru satu malam juga orang mati yang paling kita sayangi ada di rumah sudah mulai merindingkan. Apalagi malam kedua, malam ketiga. Nabi Muhammad, para sahabatnya nggak mau. Nggak mau, jangan kau pergi, jangan kau makamkan jasad beliau. Saking cintanya orang-orang terhadap Nabi Muhammad sampai mayatnya pun masih dicintai. Begitu harumnya akhlaknya, begitu harumnya kemudian petua-petuanya, begitu indahnya ajarannya, sehingga orang sekelilingnya tidak rela. Jangankan beliau, mayatnya pun tidak rela ditinggalkan oleh beliau, oleh mereka. Mereka nggak mau, mereka nggak ridho. Saking cintanya. Datang kita, orang yang hidup 1400 tahun setelahnya, dia kan pedofil, dia kan tukang kawin, dia kan begini. Halo? Memang lu sesaman dengan dia? Baca kitab di mana lu? Nuduh beliau seperti itu, memfitnah seperti itu. Buku apa yang kamu baca? Kamu lulusan pesantren mana? Sampai kau bisa dapat informasi-informasi seperti itu. Kami yang belajar puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun tentang Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan kemudian berita pemberitaan seperti itu. Itu hanya dihembuskan orientalis barat untuk menutupi kebaikan, kebenaran, kemuliaan baginda Rasul Muhammad SAW agar orang tidak masuk Islam. Yesus baru 3 jam mati, langsung mau dikubur. Turunkan dia sampai Yusuf Arimatea, Maria, Nikodemus sembunyi-sembunyi ke Pilatus. Bang, apa? Turunkan jenazah guru kami, Tuhan kami. Kenapa? Kami mau kuburkan sebelum sabat. Belum apa-apa juga baru 3 jam. Kami mau dikuburkan, pokoknya kami nggak boleh lewat hari sabat. Kuburkan. Nabi Muhammad sampai harus berseteruh hanya karena mayat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Tuhan mati bukannya disimpan dulu supaya kita puji, supaya kita sembah dan seterusnya. Malah diminta sembunyi-sembunyi. Nikodemus, Maria dan juga Yusuf Arimatea minta sembunyi-sembunyi. Bang, kami mau ambil jenazah guru kami ya. Kenapa rupanya? Kami ingin kubur sebelum sabat. Kenapa? Nggak boleh dia. Pokoknya harus kalian kuburkan. Apa ini? Buru-buru kali. Berarti nggak ada sayang, nggak ada cinta. Kalau di Islam, ini mau dimakamkan. Tunggu dulu dong. Anaknya yang dari Jakarta belum datang. Tunggu dulu, masih ada anaknya. Kalau ini nggak ada pokoknya kuburkan. Udah mau sabat, kuburkan pokoknya. Sembunyi-sembunyi pun diambil jenazahnya, lalu dikubur. Nah, inilah bukti wujud cinta. Orang kita lihat saudara, kalau ada orang dibenci sekampung, yang ada adalah kewajiban orang sekampung memakamkan orang yang dibenci itu. Apakah dipertahankan tinggal jenazahnya? Enggak. Kalau perlu, belum mati udah dikubur. Kalau orang dibenci nih, baru masih bernapas satu-satu, tapi kan orang dibenci, udah kubur lah, biar cepat, mengganggu aja nih. Tapi kalau orang disayang, berat rasanya sampai menghantarkannya itu ratusan ribuan manusia. Kalau orang disayang, berbaris orang sampai ke pemakaman. Karena orang disayang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dunia berkabung. Ketika beliau meninggal, dunia berkabung. Nah, bagaimana Yesus ceritanya bang ketika dia mati? Ada nggak muridnya mengantarkan ke pemakaman? Sederhananya gini, katanya dia bangkit hari ketiga. Ada nggak muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitannya? Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya ulang, kalau ada satu murid Yesus yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga, saya berhenti, saya tutup apologet Islam Indonesia. Kalau ada satu muridnya yang menunggu kebangkitan Yesus. Tak ada satupun murid yang menunggu kebangkitannya, nggak ada. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu, Bang. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu. Gimana cerita? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, Yesus katanya, akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Kenapa nggak ada yang nunggu? Malah ketika ada muncul, Shalom alaihim, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Jangan kesana dulu. Melihat hantu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Coba kalau Nabi Muhammad kemudian datang. Kan itu diyakinkan lagi, Bang, bahwa kalau nggak percaya, suruh pegang langsung kan, suruh raba langsung kan. Iya, itu dia saudaraku, itu dia sampai memelas-melas. Ada apa kalian ini? Akulah ini. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku. Masih ketakutan, masih juga orang nggak percaya. Adakah di antara yang memiliki makanan? Dikasih ikan koreng dan sedikit madu. La haula wala quwata illa billah. Artinya kebangkitan itu tidak diinginkan oleh murid-muridnya. Orang kalau gini bang, orang kalau punya kejahatan akan dilupakan
orang tersebut meskipun dia punya kebaikan-kebaikan. Contoh nih, contoh dalam kehidupan kita keluarga kita nih, orang tua lah, orang tua kandung yang melahirkan kita. Kita bergabung menyebut namanya itu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Aduh, itu hebat kali. Ada biasanya membacakan doa orang tuanya surah Yasin setiap Jumat. Malam Jumat bacakan orang tuanya kalau di Islam Al-Quran. Bertahan berapa bulan? Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, umatnya cintanya kepada yang tidak pernah luntur sedikit pun. Tapi ada kejadian aneh di pihak saudara. Katanya sayang kepada Yesus, tapi marah kepada umat Islam yang membela Yesus, yang mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh. Marah kepada umat Islam. Mereka maunya Yesus itu ditonjok, ditampar, di blender, wah pokoknya senang kali kalau Yesus itu menderita, senang kali. Senang kali. Andaikan di kitabnya orang Yahudi ada yang lebih parah dari Yesaya 53, bilur-bilurnya, andaikan saja ulat-ulatnya, itu juga dijadikan untuk Yesus. Berbeda sekali dengan Islam. Islam membela Yesus mati-matian, tapi Islam dibenci mati-matian. Yahudi membenci Yesus mati-matian sampai ingin membunuhnya, tapi Yahudi disanjung dan dipuja mati-matian. Kan aneh. Islam yang memuliakan Yesus, Islam yang dibenci. Yahudi yang membunuh Yesus, Yahudi yang dipuji. Aneh kan? Ya, saya kira begitu saudara Aaron. Oke. Baik, Bang Juma. Thank you juga saudaraku. Mudah-mudahan Anda dapat hidayah, lembutkan hati saudara. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama Islam. Tugas kami hanya menyampaikan. Oke, teman-teman silakan. Bang Handi, mungkin Adinda Ardiansa. Saya mau sarapan dulu. Ini pertama naik Bunda Arom cerah banget mukanya. Sekarang kok jadi berantakan mukanya? Beliau otaknya berfungsi, kawan. Susah. Orang cerdas itu nggak bisa menyembunyikan kebenaran. Sulit. Sebenarnya gini, Bunda ya. Kalau gimana ya ngomongnya? Gimana? Gini ya. Contoh ya. Kita ada tema Natal ini Bang Cuma ya. Hidup dalam Kristus Bang Cuma. Jadi saya temukan beberapa data literasi tentang ayat-ayat kalau untuk hidup dalam Kristus untuk tahun 2026 agak kesulitan memang jujur saya, tapi ada sih data yang saya dapatkan, cuman harus butuh literasi banyak, cuman tetap menyangkutnya itu tetap ke hadis yang ada pada Islam. Itu saya jujur saya Iya. Bahwa memang kita nggak bisa lepas dari pengajaran Islam ya, perihal kehidupan beragama dan perihal iman untuk mendapatkan kehidupan kekal. Masih banyak data-data yang kita bawa dari sudut pandang Islam. Itu memang sulit terlepaskan. Bahkan beberapa pun saya tanya, ada nggak literasi di dalam kekristenan sendiri untuk mendapatkan pengajaran real dari pribadi Kristen sendiri gitu. Tapi memang belum dapat sih, belum ada sih. Itu sih. Iya. Menarik. Ya, jadi pendeta-pendeta semua itu sebenarnya dapat literasinya dari pengajaran Islam. Iya, saya ngerti sebab salah satu bini dari ponaan saya itu adalah ponaan dari seorang pendeta. Beliau anak yatim piatu, dibesarkan oleh seorang pendeta. Kemudian beliau merantau ke Malili, jumpa dengan ponaan kandung saya, mereka menikah. Saya jumpa, bahkan saya sampai hari ini alhamdulillah saya masih pelihara mereka, meskipun anak mereka sudah ada 3. Saya dulu saya sering diskusi sama beliau. Dia bilang gini sama aku, "Abah, tanteku itu kan pendeta, ya, yang sering saya ceritakan dulu. Terus dia sebelum berkhutbah itu dia baca terjemahan Al-Quran." Ya, itu, saya tanya, itu fakta. Tuh, saya tanya, "Loh, kamu tahu dari mana?" "Ya saya tahu karena saya dampingi selalu." "Terus sampai di gereja dia ngapain?" "Dia
menggunakan kalimat-kalimat terjemahan itu ke jemaat. Tapi jemaat tidak tahu kalau itu terjemahan Quran. Seakan-akan itu adalah dari Bible, padahal itu dari Al-Quran. Benar nggak itu, saudara? Benar kan ya? Ya, betul. Memang Masya betul. Itu katanya betul memang. Cuman kan gini Bang Juma ya. Kalau menurut saya ya, itu sih sebenarnya saya nggak akan bilang saudara-saudara saya itu maling ya dari data Islam. Cuman kan yang kita sampaikan kan yang baik-baik ya, pengajaran baik kan. Jadi menurut saya sah-sah aja sih gitu. Iya. Tapi kalau dalam bermusik mungkin dikenakan loyalty lah. Saya udah pernah bilang gini Bang Cuma sama teman-teman saya ketika ada acara mungkin ya, terus akan menggunakan khutbah. Kenapa ada perdebatan diskusi dalam Islam dan Kristen? Karena dari kita sering menggunakan data-data yang memang itu miliknya Islam, kepunyaan orang Islam gitu loh. Kayak Roh Kudus segala macam, Allah itu memang sekali lagi makanya saya nggak mau bahas terjemahan lama karena jamaah-jamaah taunya itu yang ada saat ini Bang. Cuma kalau terjemahan baru itu kan memang dari perjanjian lama yang asli konteksnya itu memang nggak ada, kata Allah itu nggak ada. Maksud saya tadi kan memberhentikan untuk ngecek data aslinya ya agar nggak terlalu jauh lah melenceng dari konteks ini gitu loh, apakah Yesus kenal Bible gitu. Nggak perlu juga jamaat lari ke sana juga gitu Bang Cuma. Iya. Ini Bang Cuma ya, saya mewakili mungkin mereka yang belum mengerti dan belum paham jamaat yang suka marah-marah kalau naik. Mungkin mereka juga nggak tahu bahwa literasi atau khotbah-khotbah yang digunakan pada saat menjelaskan firman Tuhan di Alkitab atau di Bible itu penjelasannya memang menggunakan pengertian-pengertian tentang Islam. Seharusnya sih mereka sadar diri itu sih, tapi ya udahlah. Iya, Masya Allah. Jadi saya mau bilang gini, Rom, isu. Tunggu. bahkan Bang Cuma mungkin tahu Tiberias ya Bang Cuma ya. Ya. Nah, Tiberias itu mungkin yang terkenal Pendeta Marcel ya. Konfirmasi aja ke Pendeta Marcel bahwa memang literasi yang digunakan pada saat khutbah minggu itu firman Tuhan cuma 2 yang dibawa. Tapi kenapa bisa sampai setengah jam atau 1 jam dia di atas mimbar? Ya karena itu membawa literasi atau pengertian-pengertian yang ada di hadis atau di silsilah dari umat Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu dibawa biasanya gitu. Berarti tidak salah pun saya ngomong. Tentunya itu gitu. Dia sibuk dulu mencatat, menstabilo terjemahan-terjemahan Al-Quran, bahkan dibuat di catatan-catatan kecil. Nah nanti kalau khotbah dibukalah catatan kecilnya itu di intisarinya diambil. Bagus. Pakai ini Bang Cuma, sekarang pakai ketikan itu dulu. Ini tampilin di depan gitu. Editor. Iya. Lebih canggih sih sekarang. Oke. Mungkin saya ngopi dulu ya. Ngopi Bang Cuma, saya juga ngopi. Iya. Tindar Diansa, Bang Andi monitor. Yang lain. Bunda Rahma. Saya nggak takut ngomong begitu yang di bawah ya, karena itu memang kita harus akui dan kita yang sampaikan juga yang baik-baik kok, nggak yang aneh-aneh dan nggak jiplak banget juga, kita juga ada improve-nya di dalam. Rom, lu kan jemaatnya lumayan agak banyak juga. Apakah lu nggak takut didengar sama jemaat lu? Ada beberapa jamaat yang udah tahu kok. Gitu, Tentang kayak kemarin waktu debat sama Bang Juma. Betul, karena memang apa ya, data-data itu nggak bisa terlepas dari buku-buku yang kita pelajari sebelumnya. Karena di STT itu betul kata Bang Juma, kita mempelajari Islam. Jadi kita tahu literasi-literasinya. Terus tanggapan jemaat lu waktu nonton lu debat sama Bang Juma gimana tanggapannya mereka? Iman Kristen itu kuat, Kang Kian. Jadi mereka patokannya Alkitab terjemahan, bukan Alkitab original teks. Jadi walaupun disajikan original teks, tetap mereka nggak bakal nerima. Yes, karena tertulis di terjemahan begitu.
Terus menurut lu sendiri ini terjemahan ini asli apa gimana? Jangan paksa saya untuk lari ke sana lah. Enggak, Ya. gua minta kejujuran lu aja. Jangan sampai lu menuhankan ini- LAI. Ini direkam kok. Enggak. Nih, tisu dulu. Mau tisu? Enggak. Jadi gini, kita punya sebenarnya kitab-kitab yang lama atau original text juga ada sebenarnya. Cuman nggak mungkin kita baca di mimbar kan itu. Kenapa nggak mungkin? Ya zaman nggak ngerti kok bacaannya gimana. Enggak, harusnya kalau dibacakan dulu kayak di Islam, Al-Qurannya dulu dibacakan dulu baru terjemahannya. Apakah nggak bisa kayak Oh, gitu? nggak bisa gitu. Kita kan ada pujian-pujian di dalam gereja, nggak cukup waktunya. Hmm. Jadi dibatasi waktunya ya. Iya dong, kita kan dari pagi sampai malam. Bagi jam 8 mulai. Kemudian nanti diganti lagi jam 9, jam 10, kemudian ganti lagi nanti jam 12, ganti lagi jam 3, ganti lagi nanti jam 5. Bang Ardi, Bang Handi, Bunda Rahma mau masuk aja. Berat, aman. Ini orang sudah pada tidur kali ya? Bunda Rahma. Mon. Tadi sama Bunda Rahma udah debat Bang Aron ini. Sore. Saya males sama Bunda Rama, nggak mau gantian dia. Males saya kalau nggak mau gantian. Itu Gurunda waktu debat kemarin sama Gurunda itu yang pertama, bukan yang kemarin dia sama Pak Pendeta Ruben Yunus. Itu jemaatnya pada nonton ya Bang Aron ya? Iya. Sekarang pun ada yang nonton, kenapa emang? Gak masalah sih menurut saya. Kalau dia memang menemukan kebenaran dalam Islam, ya silahkan. Kurang dong perpuluhan. Menurut saya enggak juga sih Bang Juma. Gitu ya. Enggak. Kalau saya sebenarnya ikhlas-ikhlas aja sih Bang Juma. Cuman kan dari mereka memang yang mengadakan itu. Saya punya pekerjaan kok. Saya punya penghasilan sendiri kok. Dari perpuluhan tapi. Oh enggak juga. Ya itu kalau dikasih kita terima. Sama sih sebenarnya kayak di Islam juga kan, Ustadz juga kan ada yang digaji sih. Guru ngaji juga kan ada yang dapat gaji kan. Iya. Ya sama sih. Kayak gitu. Cek, Ya, cek, Bang Handi masuk Bang Handi. Bikin kopi dulu saya. cek, kedengeran nggak suara kan? Kedengeran. Masuk Bang Handi. Bang Arom, Oh iya. tadi saya dengar gitu bahwa di STT itu belajar Al-Quran juga ya? Belajar saya udah khatam 2 kali Al-Quran, Bang Andi. Oh, yang mengajarkan Al-Quran itu orang mana? Ya ada lah. Nggak perlu ini juga lah Bang Andi. Maksud gua orang mana, Pak? Maksudnya orang ustadz atau pendeta yang mengajarkan Al-Quran? Dia pendeta senior sih, dosen pendeta. Pendeta itu menguasai keilmuan apa mau belajar Al-Quran? Mengajarkan lagi? Gimana? Jangan bahas itulah. Cukup tahu aja kalau kita belajar juga. Jangan-jangan dia cuma mempelajari terjemahannya aja, Bang. Dia nggak ngerti membaca originalnya gitu loh. Oh, kalau saya ditunjukin Bang Andi Al-Quran, saya bisa baca. Kira-kira kalau gini lah ya, misalnya dalam satu sekolah Islam nih, gitu ya, terus belajar Bible, gitu ya, yang mengajarkan Bible saya sendiri kepada orang Muslim. Kira-kira outputnya itu sesuai nggak kira-kira dengan iman Kristen begitu? Ya pasti nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Oke, kita balik di STT yang ngajarin Ya Al-Quran. memang, yang sama-sama nggak sesuai juga. Nggak sesuai juga. Berarti kesimpulannya adalah alumni STT yang mempelajari Islamologi, gitu ya,
itu kalau nggak salah itu 3 SKS apa 2 SKS ya? Ada 3 dia bang. 3 SKS artinya itu adalah belajar sia-sia karena tidak sinkron dengan apa yang dipelajari yang punya kitab. Enggak begitu. Makanya saya belajar bang. Makanya saya belajar sendiri. Nggak, ini secara umum loh logikanya. Saya nggak nuduh abang loh ya. Secara umum ya. Ya, makanya betul. saya pelajari sendiri literasinya, karena ayat yang dibawakan kan kadang nggak mungkin pengajaran satu agama itu mengajarkan tentang ini aja gitu. Makanya saya nyari literasi. Masa sih nggak ada ajaran yang lainnya gitu? Ketemunya di mana sih sampai ketemu ajaran begini gitu? Dan itulah tadi saya kasih contoh. Suara saya mendengung ya? Mendengung suara saya? Iya, agak dengung. Gimana ya? Coba cek. Nah ini segini udah bagus, Suara jangan tadi gua. jangan Oh, pakai. ini mau nggak dengar? Cek. Ini gua ngerti ini makainya ini barang ini. Jangan pakai reverb, Pak Andi. Dulu, ntar gue pelajari lah. Yang penting kita sini dulu ya. Yang penting nggak terlalu mengganggu ya. Hmm. Cek. Enggak ya? Udah. Aman ya? Aman? Oke. Jadi sama halnya dengan kalau Bang Juma gitu ya, mengajarkan Bible ke umat Islam, pasti pendeta mengatakan itu gabrul itu. Gabrul, pasti. Pasti itu. Itu nggak pengaruh. Ya betul lah. Nah itu juga sebaliknya secara umum ya gitu loh. Tapi kita kok bisa cek kok, bisa cek. Tolong nanti misalnya ada dosen STT nih yang pernah mengajar Islamologi, ketemukan aja dengan Pak Juma. Siapa yang menguasai Bible, siapa yang menguasai Al-Quran, bisa kita tes kok. Kalau perlu disiapkan di TV nasional supaya terbuka semua, siapa yang gabrul gitu loh. Menurut saya nggak perlu lah begitulah. Supaya begini loh Mas Bang Arom, supaya nggak banyak korban. Kenapa kita lihat ini, mohon maaf nih, alumni STT ini 3 semester loh itu, nggak lulus loh itu, nggak bisa jadi sarjana, nggak bisa dia menjadi sarjana teologi kalau dia tidak lulus 3 SKS itu Islamologi tadi. Bener loh, 3 SKS. NKDU apa wajib itu? NKDU ya? Atau NKDK? Mata kuliah dasar khusus? Nggak, itu wajib bang. Wajib. Jadi kalau nggak belajar Islamologi nggak bisa dia lulus menjadi sarjana teologi. Betul. Ya wajib, itu wajib. Dan kita lihat aja outputnya bang, hampir 99,sekian% yang pernah belajar Islamologi masuk ke sini ketemu Bang Juma, wassalam, nggak ada apa-apanya. Ini fakta. Ini perlu direnungkan lah. Tapi saya rasa Bang Aron sebagai orang yang akademis ya, nggak termasuk di sini lah. Ya sekian persennya adalah yang di sini gitu. Yang mau Saya sebenarnya kalau niatan belajar Islam itu bukan niatan, nggak ada di pikiran saya untuk menghujat sih bang. Karena nggak mungkin agama itu belajar tentang keburukan terus. Pasti ada alasan, sebab akibat. Makanya saya baca bola-balik Al-Quran itu. saya nggak menuduh orang bahwa dia belajar Islamologi untuk menghujat. Enggak, saya nggak menuduh ke sana. Tapi mereka itu namanya bikin rumah, itu pondasinya udah rapuh terus bangun ke atas ya pasti goyang gitu loh bang. Kenapa? Gurunya bukan ahlinya. Karena mempelajari Al-Quran abang tahu, bukan karena dari segi bisa membaca dan ngerti apa itu terjemahan, bukan. Bahasa Al-Quran itu ya bahasa yang penuh makna. Tidak semua orang bisa, saya sendiri nggak bisa, hanya orang-orang yang tertentu. Makanya itu di Al-Quran itu ada penafsir. Penafsir itulah yang kita pakai, yang awam, yang tidak menguasainya. Berbeda dengan Bible, Pak. Tidak, penafsirnya siapa? Paling Matthew Henry. Nah, itu pun juga akan terbelah-belah menjadi banyak genom. Nah, itu sih intinya dari saya, Mas Arom ini ya salah satu di antara yang mereka lah yang bisa berpikir bahwa ya, kalau mau belajar Islamologi ya panggillah dari pesantren jadi dosen. Karena tidak ada perguruan tinggi Islam di negeri yang kita cintai ini itu ada wajib mempelajari Bible, nggak ada. Kami mempelajari Bible itu di luar sistem sekolah, di luar sistem pendidikan formal.
Tapi karena ingin diskusi dengan anda sebagai Kristen, jadi kita belajar supaya tidak ngalor ngidul. Ada dasarnya kita berbicara kan gitu. Bahkan nih sesuai original teks dan konteks dan terjemahan itu justru kami Muslim yang benar dalam hal satu data di Bible. Dan rata-rata saya lihat tuh pendeta yang melawannya dan jemaatnya kalau diskusi gitu. Contoh kita kasih data satu gitu, bener bang, abang paham lah itu, ini nggak usah lah, kita terbuka aja. Yang melawan sebenarnya saudara-saudara Kristen yang naik di sini, lawannya bukan kami, tapi data yang ada di Bible itu lawannya. Bener. Kita kasih contoh misalnya, ini original teksnya loh, berbeda loh sama terjemahan. Kata dia, apa yang original teks? Kita terjemahan saja. Nah ini kok nggak bisa begitu. Kayak contoh nih, ada dua kata nih, antara kurios dan theos itu. Ini rancu sekali. Padahal sangat berbeda maknanya. Itu loh Mas Arum. Tapi Mas Arum di sini kan bukan salah satunya ya. Mas Arum saya paham lah. Anda kan ini orangnya terpelajar, santun, dan dia ingin belajar. Tidak neko-neko gitu. Kira-kira itu sih dari saya. Terima kasih semuanya. Ini ada abang di bawah, Bang Andi diam, ya saya diam. Makasih ya abang ya. Saya disuruh diam sama netizen. Dia nggak tahu Bang Andi. Kacau Bang Andi. Lanjut Kang. Lanjut Bang Andi, lanjut. Netizen kok didengar? Jadi netizen gak usah didengar, Kian. Nah, kita hargai juga netizen gitu. Kan dia yang beli kuota nonton kita. Cuma kadang-kadang dia memberi apa sih itu namanya kritik tapi nggak ada solusi gitu. Kritik doang. Itu tujuannya apa sih Bang Arun, lo belajar Islam itu? Apa itu? Untuk memperkokoh iman jemaat aja. Yang Kian. Jadi gini. Memperkokoh iman jemaat. Oh, betul, karena kita kan minoritas di sini. Maksudnya buat pembandingan? Bukan membandingkan iya, tapi untuk memberikan contoh juga iya gitu loh. Cuman kan ayat mana aja yang dibuat perbandingan? Seingat lu? Hampir semua ayat kita kulitin. Yang untuk memberikan contoh, berarti contoh tauladan kan, contoh yang baik kan? Bukan. Perbandingan compare dengan kesesuaian pengajaran Yesus. Jadi kalau di sebelah seperti ini, kalau di kita seperti ini. Kan ada 2 ayat tentang pembunuhan ya. Yang satu lawan mereka, bunuh mereka di Islam ya. Kalau ada kafir, kalau ada orang kafir yang menjajah kita. Persempit jalannya. Kalau ada orang kafir yang menjajah kita, yang menyerang kita, bahwa kita wajib melawan, wajib membunuh. Nah kalau di Anda kan kata Yesus, bawalah mereka, kalau mereka tidak percaya dengan aku sebagai rajanya, tidak mau bersekutu dengan Yesus, bawalah kemari dan penggalah, bunuhlah di depan mataku. Itu suka disampaikan nggak ayat-ayat seperti itu? Enggak lah, enggak. Kenapa? Enggak. Kalau di Islam kan semua Quran dari awal sampai akhir semua disampaikan. Ya ngapain, konteksnya apa, kan kita kan kalau di gereja kan sesuai tema yang akan dibawakan. Kenapa nggak pernah bawa tema itu? Ya ngapain? Ya buat jemaat tahu, biar jemaat tahu, kan perbandingan. Nggak sesuai tema ngapain? Kan contoh, ya pakai tema itu sekali-kali. Kenapa takut? Nggak takut, cuma nggak sesuai tema. Iya, sekali-kali bawa tema itu di gereja kalau lu lagi dakwah pidato. Ya. Tema-tema yang dibawa oleh Mas Arum di gereja itu tema-tema yang menyejukkan hati, memperkuat iman, agar mudah untuk bayar terbelung. Nah, nggak bisa baca itu. Nggak bisa langsung. Bukan, karena kan tema loh Bang Andi, ada temanya. Tanya ngapain juga sih? Iya, kata saya juga sekali-kali bawa tema itu. Ya maksudnya dibuka lah semuanya, jangan sebagian ditutupi gitu maksudnya. Temanya nasihat. Pernah nggak temanya nasihat?
Nasihat pernah. Nah, kalau nasihat pernah, kenapa nggak dibawain Amsal? Kan Amsal nasihat tuh, Amsal 7 pasal 18. Ya kita kenapa nggak bawa Galatia atau Korintus? Atau ada juga. Ini kan salah colok kali gue ya. Terus tanya, salah colok kali, salah kali gue nggak ngerti. Tunggu ya, gue betulin dulu. Kembali balik Jadi- ke colokannya. Iya, iya. Jadi yang bagus-bagusnya aja yang dibawa di gereja ya, Bro. Semua bagus sih Kang, cuman temanya aja yang nggak masuk mungkin. Coba kalau dibawain tema itu nasihat, kan nasihat pernah ada, bawain Amsal. Kan lagi penuh nih, jemaat lagi penuh nih, lagi khusyuk gitu, Kak. Itulah kita memuaskan birahi sampai pagi, mumpung suami di luar kota. Menggap-menggap itu jemaat semua, gua jamin. Menggap-menggap. Menggap-menggap. Dengerin, aduh, payah itu. Bubar langsung pada pulang semuanya. Ayo mah pulang mah, ayo mah pulang mah. Nah, yang mau, ayo pak pulang pak, cepet pak pulang pak. Kang Kian, gue tadi Baik. beli duren, Ah, gue campur kopi. enak Duren kali nih, itu. nggak terlalu manis tapi durennya nih. Gue Enak lagi kalau nyari campur. duren yang manis. Gua suka banget durian sama kopi, gua suka banget itu cap. Itu buat biar kuat ngamsal itu. Ya, David. Ada apa lo tadi? Marah-marah, Fit? Jangan marah-marah lah. Marilah kita diskusi sampai pagi hari, mumpung ini hari libur. Kok jadi kayak Amsal? Marilah kita memuaskan Cek, diskusi. Ini mana kamu? Bagus. Bagus, bagus. Oh, ini aja Iya. lah. Hmm. Ya, Hizkiel. Oh, bahaya, bubar. Ayo, masuk lagi, Pak Andi. Coba kamu Kang. Cek satu, satu dalam tiga, tiga dalam satu, cek. Cek satu dalam tiga, tiga dalam satu, cek. Udah, Bagus, Pak Andi. Bagusan yang ini ya, mendem katanya ya. Udah. Beda lah yang di rumah. Mendem, agak tenggelam. Nggak keluar. Bagusan yang mana? Yang pertama? Kok banyak banget sih coba kan ini. Coba yang pertama. Ya udah, tunggu dulu, tukar dulu. Bang, beneran maju dulu. Nah, silakan. Masya Allah ya, saya rasa semua sudah disampaikan oleh guru kami, Bang ya. Arom, Sebentar ya, saya ambil minum dulu. siap-siap. Memang hidayah itu milik Allah ya. Ya, kita berdoa aja semoga Bang Arom ini dapat hidayah dari Allah. David, silakan. David. 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 Jadi memang ada hadis Rasulullah ya, apa kata Rasulullah? Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Ya, enggan itu artinya tidak taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu hadis hadis Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mentaati aku, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dialah ya orang yang enggan masuk surga. Artinya yang tidak taat dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya, karena di dalam surah An-Nisa ya, An-Nisa 80, Allah berfirman, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi, tapi kalau kita ke Bible ya, adakah Tuhan pernah mengkonfirmasi, taatilah Paulus? Enggak ada kawan. Ada David. Aduh, tanda-tanda kabur lagi nih si Arom. Rom, ayolah. Tuh kan, nggak ada suara Kang. Iya, saya nggak ngomong ya pasti nggak ada suara.
Itu kenapa rambutnya putih, Kang? Oh, pakai itu. Oke, oke. Ya, Christian Solder. Kenapa lu? Cek cek. Nah ini udah bagus ya. Udah. Oh ini Christian yang teman lama saya nih. Kang itu belum Salam bagus. semua. Bilangi Apa bagus. kabar Belum, Andi? Deng. Apa kabar semua? Udah. Baik baik, Bang Christian. Bahaya. Masih di luar negeri. Ya masih keliling-keliling. Masih Trinitas. Udah berubah, ada dong? Belum. Ya. Stay ya. Ya. Trinitas ya. Dia semakin kuat. Tinggal tunggu aja kamu bersuara kapan kamu mau dibaptis. Nah, saya kasih tiket kamu ke sini. Baik. Baptis apa? Api? Dapat juga mau celaka mau dibaptis. Dia udah lama dia mau, tapi dia masih gengsi aja untuk dengan teman-temannya. Di surah di surah Al-Anfal 38 Allah berfirman ya. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Diampuni ya Allah. Ini temanya ini, apakah Yesus kenal Bible? Christian. Itu akan sama aja dengan apakah Muhammad mengenal iPhone 16? Itu setara pertanyaannya. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambungnya begini. Saya sama seperti begini ya. Saat Jenderal Sudirman baru ditanya apakah Jenderal Sudirman udah mengenal DPR? Berarti Yesus itu emang tidak membawa Bible ya? Iya, itu kan Oh, selakunya iya. Quran. Makanya Quran itu Udah. karang-karang. Masa Injil diturunkan nggak ada begitu? Berarti Itu Yesus kan nggak kenal Bible. penyimpangan yang disebutkan dalam Quran. Terus yang firman di dalam Bible itu firman siapa itu? Kan Yesus nggak kenal Bible nih. Nah, isi firman Bible ini dari mana ini? Begini Bang, sama seperti Quran diturunkan, itu belum ada bernama Al-Baqarah dan lain-lain. Itu belum bernama. Penamaan itu Kan begitu turun langsung dinamakan kalau itu. Oh enggak. Begitu turun langsung dinamakan ini Al-Baqarah itu enggak Bang. Abang harus banyak baca sejarah. Dinamakan, langsung dinamakan. Banyak baca Gimana sejarah, sih? Bang. Enggak Bang. Kok sejarah Aduh, sih? abang ketinggalan. Kok jadi lari ke sejarah gimana sih? Jadi kok kenapa jadi Nanti lu kalau yang saya paling tunjukkan tahu tentang Islam? Kalau saya tunjukkan sejarah awal dari Quran sampai penyebarannya itu nanti kau kewalahan Ya lagi udah jelasnya. tunjukkan kalau lu tahu, tunjukkan. Ayo kita kan lagi diskusi nih, tunjukkan. Ayo tunjukkan. Gak usah ngarang-ngarang, Nggak malu, tunjukkan. Bang. Nggak malu nanti. Nggak malu. Ngapain harus malu? Saya bisa buka komputer Bang, saya tunjukkan. Bisa. Ya lu buka sendiri komputer lu. Kenapa harus minta izin ke gua? Lu minta izin Bang. Soalnya yang lalu ada kawan-kawan Anda yang sini saya tunjukkan lah. Langsung begitu saya tunjukkan dia bilang, itu mana ini ngeles lagi kan. Mampus kau kalau Akhi Ardi masuk diskusi sama Siapa? kau. Jadi tunjukkan. sebelum dilanjut Akhi Bentar Ardi ya, saya siapin dulu ya. manuskrip. Begini Bang, sedikit Bang. Begini Bang. Nggak usah sedikit Kristen Bang, banyak-banyak aja itu- nggak masalah. Oke, Kristen itu sekte yang dibuat sekte dari Nasrani. Itu Kristen. Ibaratnya sekarang saksi Yehova. Kan kalian bilang itu sesat. Ajarannya bertentangan dengan Kristen pada umumnya, saksi Yehova kan, SSJ. Jadi Kristen itu sekte Nasrani yang dibuat oleh si Paulus. Ajarannya beda dengan ajaran para murid Yesus. Ajaran Yesus. Ya kan? Yesus itu kan Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret. Kalau di Al-Quran itu ya Nasrani, itu pengikut Yesus. Tapi Kristen ini ya buatan Paulus. Dia membuat sekte yang bertentangan ajarannya dengan ajaran Yesus. Makanya Kristen itu nggak laku di Yahudi. Dibawalah dia ke Roma Yunani, berdakwah di sana, memperkenalkan, dikawinkanlah ajaran Kristen ini dengan pagan Yunani. Laku di sana, masuk Kaisar Roma, masuk Kristen. Jadilah 25 Desember itu kelahiran Yesus. Karena dia gabungkan ajaran yang dibawa oleh Paulus, yaitu bisa menghalalkan segala makanan, tidak bersunat segala macam. Diterima di sana, di Roma sana, Roma Yunani sana, doyan babi. Dan dia tidak bersunat, laku di sana. Deal demi deal, masuklah Kaisar Roma Kristen. Disepakatilah kelahiran Yesus 25 Desember, kelahiran Dewa Matahari.
Begitu kawan. Tapi kalau kau mau berbicara manuskrip, Bang Ardi kau hadapi. Ada datamu silakan. Klaimmu bahwa belakangan baru ada penamaan nama-nama surah di Al-Quran kami. Coba tunjukkan. Makasih Bang Haji, syukron. Loh, saya gila keren kotsiran Bang Haji. Ayo, Bang Christian. Katanya mau menunjukkan. Bang. Oh Bang. Cuma ini teman. Ada? Oke. Silakan. Kenapa ajaran yang dibawa Paulus itu ditolak di Yahudi sana? Karena ajaran Paulus bertolak belakang dengan ajaran murid-murid Yesus. Guru udah terpental kah? Saya mulai dari sini ya. Jadi saya mulai dari apa yang saya pelajari di sini. Jadi ini Bang Ardi ini, monitor. Ya Ardi lihat aja, dia pasti tahu ini. Kalau dia tahu sejarah nih tahu. Yo. Yo, silakan. Ya, semoga ada yang memahami ini, membaca ini. Saya pelan-pelan geser. Biar, Apa itu? Kecil kali tulisannya, bro. Oh ya, itu jelas nggak? Enggak. Ini Kecil kalau orang kali. belajar Apa itu? sejarah Islam, ini yang harus dia tahu dulu. Kalau nggak tahu ini, enggak. Itu Ini dari misalnya- mana itu sumbernya dan apa itu? Coba Iya, tengok ininya. Tengok dulu siapa yang buat, jangan-jangan Jadi ini kafir yang sudah- buat itu. Coba. Loh, ini bukan masalah kafir, ini kan sumber-sumber dari Nggak bisa, rangkuman nanti sumbernya orang kafir yang buat tahu studi kan, Islam. kafir-kafir penyesat. Oh enggak. Nggak boleh begitu dong. Tapi lihat aja kebenarannya. Masa maksudnya. kita mau Ada yang mengambil bisa literasi bantai dari nggak? kafir? PowerPoint itu, PowerPoint bikinan itu, PowerPoint mana sumber aslinya? Tunjukkan Iya, sumber ini aslinya. kan- Itu ini kan PowerPoint, itu PowerPoint dari PowerPoint. sumber Gua lebih tahu, aslinya. gua lebih tahu. Gua udah pelajari itu PowerPoint. Mana sumber aslinya gua minta? Nggak mau Ini digeser, Sumber pasti nggak mau aslinya, digeser. sumber aslinya, Saya sumber segini. aslinya gua minta. Sumber aslinya gua Enggak, minta itu ini kan PowerPoint. dari penutur Itu PowerPoint asli, gua juga Bang. bisa bikin kayak gitu. Itu PowerPoint. Mana Bang, sumber maksudnya aslinya? begini, Bang. Gua minta Bang, sumber dari aslinya penutur- itu PowerPoint. dari Itu penutur PowerPoint. Gua minta sumber sejarawannya. aslinya. Sumber aslinya mana? Gua Begini. tutup. Gak ada. Kalau- Sumber aslinya mana? Bentar. Itu PowerPoint. Gua Nah. juga bisa bikin kayak gitu. Itu Begini, PowerPoint. Bang. Kalau Anda minta, Itu Anda mau mendengar PowerPoint, sumber itu aslinya. PowerPoint, Oke, oke. gua minta sumber aslinya. Itu karangan kalian itu. Bisa gua bikin kayak Oke. gitu. 1000 kali gua bikin kayak gitu gua bisa. Anda- Itu PowerPoint dari Anda PDF. ingin Gua minta sumber sumber aslinya. Gua Oke. minta sumber aslinya. Anda ingin Gua sumber minta sumber aslinya, Anda mau Iya. mendengar penulis sejarah aslinya. Nggak ada Anda mau sejarah-sejarah kalau di Islam. Minta sumber Lihat aslinya tuh, gua. Loh, kalau nggak ada sejarah bohong semua itu, Bang. Nggak ada. Saya Nggak kayak menunjukkan Kristen. sejarah. Islam ini nggak kayak Kristen. Gua minta sumber Oh. aslinya. Buka sumber aslinya. Buka Justru sumber kalau aslinya. tidak dalam sejarah, Bang. Buka sumber aslinya. Gua minta sumber aslinya. Gua minta sumber aslinya. Gua nggak Ya, bakal lu sumber kasih ngomong aslinya kalau itu, lu Bang. belum tunjukkan sumber aslinya. Gua minta sumber aslinya. Itu PowerPoint itu. Sabar, Bang. Jangan panik, Bang. Enggak panik kita. Kalau masalah Ya, Islam kita panik itu ya, nggak panik. Bang. Kalian ini ingin menipu, Iya. kalian ini ingin menyesatkan, Loh, nggak ada. loh. Tunjukkan Iya. sumber aslinya. Bang. Nggak usah Anda pakai begini, PowerPoint. Bang. Gua Abang- tahu abang itu. mau mendengar Lu sumber geser ke aslinya. atas itu bikinan mana itu? Gua minta Loh. gua minta sumber aslinya. Itu Nggak mau gua bikinan PowerPoint kayak dari gitu. Orang yang Udah menulis gua diskusi, tahu itu oke. PowerPoint. Gua minta yang Saya- aslinya. Gua Oke, minta yang oke. aslinya. Kamu ingin Berat dengar sumber banget sih lu. aslinya? Oke. Iya, sumber aslinya itu Enggak. PowerPoint bikinan. Iya, maksud saya begini, Bang. PowerPoint itu adalah rangkuman yang Lu yang bikin, gua juga bisa PowerPoint. Gua bisa bikin PowerPoint, gua juga 5 kali, 10 kali gua bisa bikin PowerPoint kayak gitu. Bisa gua bikin PowerPoint. Gua tinggal rubah-rubah Oke. semuanya. Kenapa ada PowerPoint? susahnya? Karena itu diceritakan orang, ya kan, baru Itu lu hasil dibacakan dari orang. mana itu? Lu hasil dari mana itu? Bikin dari mana itu? Iya. Gua juga bisa Nah, bikin Bible lewat PowerPoint, iya, gua dengar lu, bisa. Bang. Bisa, sangat Hasil bisa dari mana gua. begini, Bang? Ya, saya jawab dulu hasil dari mana. Hasil ini adalah hasil diskusi kami, rangkuman-rangkuman yang Nah, dibuat kan bikinan lu berdasarkan sendiri kan, diskusi. bikinan lu sendiri dasar busiat lu Berdasarkan ngehe. para narasumber yang terpercaya, Bang. Kuya kurang ajar lu, kuya Bener patok lu. Makanya jangan kebanyakan makan kodok bunting lu ya kayak gitu lu jadinya lu. Bikin sendiri lu Bang, seenaknya. Bang. Enggak ada di Islam Bang, itu kita kayak kan gitu. Bang, Harus perbandingan apa? dari beberapa Harus narasumber, apa? Bang. Harus apa narasumber Narasumber itu bikin asli, sendiri Bang. hasil dari perdebatan-perdebatan. Enggak. Lu kumpulin di situ, Enggak. lu catat, lu pleset-plesetin di situ. Emang Oh, enggak kelakuan ada kafir plesetin, kayak Bang. gini ya? Waduh, Bang, kita kalau kurang plesetin ajar itu emang. tentu yang- Panggung apa lu panggung lah. dosen-dosen Dosen aslinya apa itu dosen? Gak percaya gua sama kayak kalau nggak ada sebenarnya. Modal sih ya. Jangan makan